Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Kinestika Mata Pelajaran Sejarah kelas 11 F2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video animasi mengenai Perang Aceh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Aurel Bunga Salwa, Pransesi 6. 2. Dimas Arif Prabowo, Pransesi 13. Ketiga, Pradita Aulia Wilujeng, Presensi 27. 4. Regi Wahyu Risti, Presensi 29. Dan yang terakhir, Samyatin Aniko, Presensi 32. Selamat menyaksikan video kami. Perang Aceh diawali dengan pendaratan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler di pantai Cermin Uleleu pada 5 April 1873 untuk menyerang Aceh. Belanda datang ke Aceh melalui jalur laut. Peristiwa ini terkenal dengan agresi Belanda I terhadap Aceh. Penyebab terjadinya Perang Aceh adalah ketika Inggris dan Belanda melanggar kesepakatan yang sudah mereka tanda tangani dalam Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Dalam traktat tersebut disebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera, kecuali Aceh. Namun Belanda melanggar perjanjian tersebut dan tetap berusaha menggempur Aceh. Perang Aceh dimulai pada 5 April 1857, di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler mulai menyerang Aceh. Belanda sempat melakukan penyerangan ke Masjid Raya Baitur Rahman dan sempat menginstruksikan anak buahnya untuk menembakkan peluru ke arah masjid. Akibatnya, masjid mulai terbakar dan pasukan Aceh mulai berbondong-bondong meninggalkan masjid. Belanda akhirnya berhasil menguasai masjid pada 14 April 1873. Namun, Mayor Jenderal Kohler diketahui tewas dalam sengitnya pertempuran di masjid ini. Setelah berhasil menguasai masjid, 9 Desember 1873, pasukan Belanda pun kembali mendarat di pantai Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten, seorang pemimpin baru yang akan mengepalai pergerakan Belanda. Setelah berhasil menguasai masjid dan istana, Belanda akhirnya mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh. Namun, karena beliau masih di bawah umur, Tuanku Hashim Banta Muda pun diangkat sebagai walia atau pemangku sultan sampai tahun 1884. Tidak berhenti sampai di sini, Belanda pun terus melanjutkan perang sampai ke daerah hulu. Posisi Letnan Jenderal van Swieten pun sudah digantikan dengan Jenderal Pel. Setelah itu, mereka pun mulai membangun pos-pos pertahanan di Kutaraja, Kruang Aceh, dan Meuraksa dengan kekuatan sekitar 2.759 pasukan. Di Aceh Barat, peperangan dipimpin oleh Teuku Umar dan istrinya Cut Nyak Dien hingga meluas ke Meulaboh. Dengan semangat jihad, mereka pun menerapkan strategi baru yang disebut konsentrasi stelsel. Berbagai kegagalan dalam pertempuran melawan rakyat Aceh akhirnya membuat Belanda mulai geram dan menugaskan Dr. Snegurgronje untuk menganalisis kelemahan dari pasukan Aceh. Di bagian Aceh Barat, Teuku Umar juga mulai merencanakan penyerangan besar-besaran ke Meulaboh. Namun, ternyata rencana ini berhasil diketahui Belanda dan malah terjadi serangan balik yang sengit pada 1899. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya Teuku Umar pun gugur, sedangkan pasukan Cut Nyak Dien terus melakukan perlawanan. Di bawah kepemimpinan Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem, perang gerilya mulai dilakukan, sampai akhirnya Muhammad Daud Shah menyerah. Sementara Panglima Polem ditangkap bersama istri dan keluarganya. Perang mulai mereda setelah Cut Nyak Dien berhasil ditangkap, lalu diasingkan oleh Belanda sampai akhirnya wafat pada 8 November 1908. Perang selanjutnya dilanjutkan oleh Cut Nyak Meutia dan Pang Nang Roy. Sampai pada akhirnya Oktober 1910, keduanya gugur dan perang resmi berakhir secara massal pada tahun tersebut. Demikian video animasi Perang Aceh dari kami. Semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.